Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurfaila Fitra dengan NIM 240505500017, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah bicara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Daim Pamate dan Andi Matulada. Daim Pamate. Daim Pamate lahir di Desa Lakiung, Goa, Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Kecerdasannya tersorot dan mengantarkannya menduduki posisi paling penting dalam kepemimpinan kerajaan Goa. Raja Goa ke-9, Karaentuma Parisikalona, mengangkatnya sebagai Sabanara. Posisi Sabanara merupakan bagian dari upaya reformasi internal Raja Goa. Tanggung jawabnya termasuk mengordinasikan perdagangan di pelabuhan dan bertindak sebagai penghubung antara raja-raja Goa dan penguasa lainnya. Selain tugas sebagai Sabanara yang melibatkan pengaturan perdagangan di pelabuhan, Daim Pamate juga menjadi pemegang jabatan Tumai Lalang atau Menteri Urusan Istana Dalam dan Luar Negeri. Daim Pamate memainkan peran kunci dalam menciptakan aksara lontara sebagai sistem tulisan yang sangat penting bagi masyarakat Bugis. Raja Goa, Karaentuma Parisikalona, menyadari kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis di dalam pemerintahan kerajaan dan mencatat peristiwa-peristiwa penting. Inilah yang mendorong perintah kepada Daim Pamate untuk menciptakan sistem tulisan di Kerajaan Makassar. Pada abad ke-16, Daim Pamate menerima tugas tersebut dan berhasil menciptakan aksara lontara. Sistem tulisan ini awalnya terdiri dari 18 huruf dan dikenal sebagai lontara jangan-jangan karena bentuknya yang menyerupai burung. Namun, seiring berjalannya waktu serta masuknya Islam ke Makassar, bentuk dan jumlah huruf dalam aksara lontara mengalami perubahan. Dalam pengaruh agama Islam, huruf-huruf tersebut berkembang dan jumlahnya bertambah dari 18 menjadi 19 huruf. Nah, sebab itulah tadi yang menjadi Daim Pamate merupakan salah satu tokoh yang berjasa pada masa kerajaan Goa. Andi Matulada. Profesor Dr. Haji Matulada adalah seorang akademisi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia lahir di Bulukumba 15 November 1928 dan berlatar belakang penggerak politik di Makassar. Sebelum beralih pada dunia akademik dan melahirkan karya sastra fenomenal pada tahun 1970-an, Matulada pernah menjadi anggota DPKN, Reserse untuk Kejahatan Politik di Makassar pada tahun 1950. Ia juga pernah menjadi anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Mat, nama akrabnya merupakan anak sulung dari Andi Palelungi Daeng. Matulada menuai pendidikan di SD di Bantaeng pada tahun 1942, lalu melanjutkan di SMP di Makassar pada tahun 1952, dan kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Makassar. Setelah lulus, Matulada melanjutkan pendidikan guru SLA dan B1 Ilmu Hukum di Makassar. Meski usianya pada 1970 sudah mencapai 42 tahun, semangat Matulada menuntut ilmu tidak pernah luntur. Begitu berhenti sebagai dekan, Matulada mengikuti postgraduate training Reach University Leiden selama 2 tahun, dari 1970 sampai 1972. Sekembalinya dari menimba ilmu di negeri kincir angin, Matulada didapuk memimpin Fakultas Sastra untuk kali kedua pada 1976, setahun setelah meraih gelar doktor di Universitas Indonesia. Dia juga mengakui pernah berada pada saat yang sangat menegangkan. Pada akhir 1946, dia ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Bulukumba. Mengerikan dan menegangkan sebab sering petugas datang malam-malam membawa pergi seorang tawanan dan tak pernah kembali lagi. Seandainya Kepala Polisi Sulawesi Selatan Latipa tidak kebetulan berkunjung ke penjara Bulukumba 7 Januari 1947, barangkali kita tak mengenal lagi Matulada, seorang pemikir dari ujung pandang. Dan seandainya kebetulan tadi tak terjadi, mungkin nama Matulada akan ikut tercatat dalam daftar panjang 40.000 pejuang dan rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban pembantaian Westerling. Nasib saya memang sedang baik waktu itu, kata Matulada. Hidupnya penuh warna, mulai dari sebagai pejuang, anggota permesta, tentara, polisi, guru, dosen, hingga guru besar. Jabatannya pun bervariasi dari Direktur Pusat Penelitian, Ketua Dewan Kesenian Makassar atau DKM, sampai
Pada 15 Agustus 1981, Mat Tulada dilantik sebagai rektor pertama Universitas Tadulako di Kota Palu oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Dodi Ahdiat Tisna Mijaja atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu diangkat sebagai rektor Universitas Tadulako, sebagaimana diberitakan Kompas 28 Agustus 1981, Mat Tulada mengungkapkan, tanpa keunikan yang dimiliki suatu universitas seperti UNTAD, sistem pendidikan nasional pun akan berjalan. Namun, sebagai universitas yang berada di daerah, UNTAD setidak-tidaknya harus memiliki keunikan tersendiri. Kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN di desa-desa, dia berharap agar dapat menimba pengetahuan dari masyarakat. Jangan mengatakan masyarakat desa itu bodoh, petani itu bodoh. Justru banyak pengetahuan mereka tak diketahui oleh masyarakat kita. Timbalah pengetahuan dari masyarakat desa itu. Mat Tulada pada awal masa kepemimpinannya di UNTAD berpesan kepada para mahasiswa seperti dilansir Kompas 17 November 1981. Setelah setahun memimpin UNTAD, pada tahun akademik 1983-1984, Universitas Tadulako membuka Fakultas Teknik. Katanya, pendirian Fakultas Teknik merupakan embrio bagi berdirinya fakultas lain di lingkungan UNTAD. Setelah memimpin UNTAD sejak 1981, Mat Tulada terpilih lagi untuk periode kedua. Dirjen Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Sukaji Ranuwiharjo, MA, atas nama Presiden pada 26 September 1985, melantik Profesor Dr. Andi Mat Tulada sebagai Rektor Universitas Tadulako Palu untuk masa jabatan 1985-1989. Menjalani periode keduanya, Mat Tulada semakin kerap memberikan pemahaman kepada para mahasiswa akan pentingnya kreasi dalam berbagai kegiatan, seperti dalam bidang perskampus. Dia menandaskan kehidupan pendidikan tinggi dengan pola alma maternya sekarang, memberi ilmu iklim segar perkembangan perskampus. Mat Tulada meninggal dunia di Rumah Sakit Akademis Makassar pada 12 Oktober 2000 akibat serangan stroke kedua dan diabetes setelah mendapatkan perawatan intensif selama semalam. Sebelum wafat, ia sempat masuk rumah sakit karena serangan stroke pertama serta komplikasi diabetes akut pada 3 September 2000. Siang harinya, ia dikebumikan di TMP Panaikan Makassar dan dilakukan dalam upacara militer yang dipimpin oleh Brigjen Andi Odang. Demikian biografi singkat dari Daeng Pamate dan Andi Mat Tulada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalama turun demi pena dan segala yang tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.